Kembali di Kompas Petang, Saudara. Polda Jawa Barat menahan YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian bernuansa sara. Polisi tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka lain termasuk mereka yang menyebarkan konten sara saat produksi dengan Resbob. Kasus ujaran kebencian yang menyeret YouTuber Resbob kini tengah didalami Polda Jawa Barat. Tak terkecuali orang yang menyebarkan atau mengunggah ulang konten live Resbob yang dituding menyebarkan ujaran kebencian terhadap masyarakat Jawa Barat. Tersangka kasus ujaran kebencian Resbob dihadirkan dengan berbaju tahanan Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyatakan hasil pemeriksaan tersangka Resbob mengungkap bahwa motif ekonomi yang menjadi motivasi tersangka. Usai konferensi pers kasus ujaran kebencian bernuansa sara dengan tersangka Adimas Firdaus alias Resbob, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menemui komunitas Sunda yang hadir di Polda Jawa Barat. Irjen Rudi mengatakan tidak ada tempat bagi pelaku ujaran kebencian karena perbuatannya tidak mencerminkan rasa persaudaraan. Irjen Rudi mengapresiasi perhatian yang diberikan dalam mengungkap kasus ini. Ia juga mempersilahkan warga Jawa Barat untuk mengikuti perkembangan kasus ini hingga proses di pengadilan. Gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali. Siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami. Kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Direktorat Siber Polda Jawa Barat melacak keberadaan Resbob sejak Jumat pekan lalu. Dari hasil penyelidikan dari sejumlah orang dekatnya, mereka mengendus keberadaan Resbob di Jawa Timur. Namun Resbob sempat kabur ke Solo, Jawa Tengah. Hingga akhirnya polisi menangkap Resbob di salah satu penginapan di Semarang pada Senin 15 Desember. Dan saya mohon maaf, dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob terancam kurungan 6 tahun penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berkaitan dengan konten sara. Selain Resbob, orang yang membantu dalam proses produksi tengah diselidiki polisi. Mereka berpotensi turut terseret dalam tindak pidana yang dilakukan Resbob. Konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan, menyebutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Ditangkap dalam upaya pelariannya, Resbob mengaku menyesali segala perbuatannya yang menimbulkan kemarahan. Untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Mantan Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji menjelaskan permintaan maaf Resbob tidak menghapus tindak pidana, terlebih dirinya sempat kabur. Layaknya Resbob, rekan yang membantu produksi juga terancam penjara. Susno menilai kasus ini menjadi pelajaran untuk bijak di media sosial. Jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, misalnya mencari follower, kemudian
membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian, tapi bukan hanya menarik ini, tapi menimbulkan kemarahan. Ya, kalau setelah diperiksa daripada tersangka, kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa, nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan Ya ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Buntut ucapan Resbob bernuansa sara di video siaran langsung di salah satu akun media sosial bukan hanya menyebabkan Resbob terancam 6 tahun penjara, namun juga dikeluarkan dari kampusnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dan siapa saja tersangka lain yang dibidik polisi dalam kasus ujaran kebencian YouTuber Resbob? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat sore. Ya, Pak Hendra, sebelumnya kan rekan Resbob masih didalami, lalu kini penyebar juga sudah dibidik. Sejauh ini, apa penyidik akan menjerat tersangka dalam kasus tersebut? Baik, Mas Sister, jadi kami telah melakukan penyidikan terhadap 2 rekan yang merupakan rekan streaming ya. Ini bernama inisialnya AIB dan yang satu lagi adalah JFO. Nah, di sini nanti kami dari keterangan awal penyidik di sini, mereka bermula sebelum melakukan live streaming ini sempat berbicara di kos-kosan, ya. Kemudian setelah itu mereka naik mobil bersama dengan 3 orang itu, berarti 3 orang. Nah, kemudian disitulah dilakukan live streaming yang di mana Resbob kemudian menyampaikan statement yang memberikan statement yang ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda dan juga kelompok klub sepak bola yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah, inilah kita akan dalami seberapa bisa kita masuk unsur pasal di pasal 55 atau 56 tadi itu ya, terus serta membantu dan melakukan. Ini kita dalami di sini, tentu saja kita mohon waktu ya sehingga nanti silang untuk saling penyidikan ini akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian di samping itu juga ada satu saksi di sini, ada saudari NL yang merupakan pacar daripada saudara Resbob yang sempat ditemuinya di Surabaya dan sempat menitipkan, dan setelah itu Resbob kita kejar dan informasi ini didapatkan dari pacarnya. Namun sejauh ini kita masih tetap semua dalami. Demikian, Mas Sister. Rekan Resbob sudah diketahui di mana keberadaannya, Pak? Untuk Resbob ini pernyataan dari pacarnya tadi itu ya dia akan pergi gitu ya. Tetapi kita berhasil lacak dan yang bersangkutan ini lari sempat ke Ungaran, ke Jawa Tengah dari Jawa Timur tadi itu, Surabaya, kemudian Pasuruan, kemudian sempat ke Solo, sempat ke Ungaran, dan terakhir itu di Kabupaten Semarang, yaitu tepatnya di Banyuwangi. Setelah kita ikuti dari Ungaran ini berhentinya di situ. Jadi TKP terakhir itu penangkapannya di daerah Banyumanik, Semarang. Setelah dari Ungaran. Demikian, Mas Sister. Pak Hendra, mungkin bisa dijelaskan lagi apa dasar penetapan tersangka, lalu kemudian apa motif Resbob dan mungkin kemungkinan rekannya yang juga berada satu mobil saat itu dengan Resbob. Jadi kalau untuk motif jelas ya bahwa di sini dia adalah sebagai konten kreator ya, live streaming di situ. Namun memang dari beberapa konten yang disampaikan itu ya cukup kontroversi pernyataannya, dan inilah yang paling kontroversi sehingga memberikan ujaran kebencian kepada masyarakat suku Sunda. Dan di sini kita ketahui bersama bahwa model untuk mencari nafkah ini adalah ketika ada yang memberikan koin ya, mungkin ada bunga yang itu ada nilainya, dan ketika dikumpulkan jadi satu dan bisa diuangkan, ini nilainya cukup lumayan. Nah, di sini dari hasil rapat gelar ya perkara yang sudah kita sampaikan, di samping tadi kami sampaikan di rilis ya ada pasal 28, Jo pasal 45 dengan ancaman pidana 6 tahun. Kami juga Jo pasal lagi ke pasal 34, Jo pasal 50 di mana sanksi pidananya lebih besar lagi, yaitu 10 tahun paling lama dan dendanya paling banyak 10 miliar. Jadi upaya-upaya kita seperti itu. Dan apabila nanti dari kedua rekannya ini ternyata terbukti
membantu dan terus membantu dan melakukan, tentu tadi akan kita kenakan pasal yang sama, tetapi akan dikurangi sepertiga penyampaian beliau tadi itu betul. Demikian. Baik, Mbak terima Mevri. kasih Pak Hendra telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.